Start your computations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Natasha. Perkenalkan, nama saya Habibah. Perkenalkan, nama saya Rahmasi Kartini. Perkenalkan, nama saya Selti Permatasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tingkatan organisasi pada perusahaan. Di sini kami memilih perusahaan Sophia Bella karena kebetulan salah satu anggota di kelompok kami merupakan karyawan Sophia Bella. Yang pertama ada sejarah Sophia Bella. Sophia Bella ialah toko retail di bidang skincare, make up, body care, hair care, dan juga ada salon yang dikhususkan untuk wanita. Sophia Bella dimulai pada tahun 2019. Pada saat itu belum memiliki cabang dan hanya beroperasi di Ranca Bolang, Buah Batu saja. Pada tahun 2020, Sophia Bella mulai memperbanyak cabang. Cabang yang pertama yaitu ada di TKI 3 Marga Asih, selanjutnya ada di Jalan Setiabudi, di Jalan Dipati Ukur, di Cimindi, dan selanjutnya ada cabang yang baru saja dibuka pada bulan April 2022 di Antapani. Jadi, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pada suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Manajer yaitu orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Menurut tingkatannya, manajer terbagi menjadi 3, yaitu top manager, yaitu bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Yang kedua ada middle manager, yaitu membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, juga karyawan operasional. Yang ketiga ada low manager, yaitu memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Nah, di sini saya menjelaskan struktur organisasi yang ada di perusahaan CV Retail Imam Maju yaitu Sophia Bella. Yang pertama atau sering disebut top manager dipegang oleh direktur. Yang kedua ada middle manager dipegang oleh manajer umum. Dan yang ketiga ada low manager yang dipegang oleh supervisor. Nah, yang staf administrasi dan sekretaris itu juga sama termasuk middle manager, tapi dia tidak mempunyai kuasa untuk mengatur dan mengontrol supervisor, tetapi mereka mempunyai tugasnya masing-masing. Supervisor dibagi 2. Yang pertama ada supervisor yang khusus untuk mengontrol inventory control dan distribution center, dan supervisor yang kedua itu khusus untuk mengontrol staff yang ada di berbagai cabang. Top manager. Pada top manager hanya ada direktur. Direktur yaitu seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan pemerintah, swasta, atau lembaga pendidikan politeknik. Kepemimpinan lembaga perusahaan yang kemudian disebut instansi perseroan terbatas atau PT, dipimpin oleh direktur non-pendidikan. Kepemimpinan lembaga pendidikan politeknik yang kemudian disebut institusi pendidikan politeknik, dipimpin oleh direktur pendidikan. Middle manager adalah orang yang bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi perusahaan. Biasanya mereka melakukan pengawasan terhadap low manager. 1. Manajer umum. Manajer yang bertanggung jawab atas kinerja perusahaan secara keseluruhan atau untuk salah satu unit bisnis atau divisi utamanya. Mereka bertanggung jawab atas kinerja keseluruhan dari entitas yang mereka kelola. 2. Sekretaris. Profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Gelar ini merujuk kepada sebuah pekerja kantor yang tugasnya ialah melaksanakan pekerjaan rutin, tugas-tugas administratif, atau tugas-tugas pribadi atau langsung dari atasannya. 3. Staf administrasi. Kunci semua aktivitas perusahaan berjalan lancar. Ia mengorganisir jadwal meeting dan berbagai macam kegiatan yang ada di perusahaan. Untuk itu, staf administrasi yang baik adalah mereka yang punya manajemen waktu yang baik. Low manager adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam suatu organisasi perusahaan. Tugas mereka adalah memimpin dan mengawasi performa tenaga kerja operasional.
Seperti supervisor, seseorang yang diberikan tugas dalam sebuah perhimpunan perusahaan sebagaimana ia mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya. Pengertian inventory control dan distribution center. Inventory control disebut dengan seseorang yang diberikan tugas dalam sebuah himpunan perusahaan sebagaimana ia mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan bawahannya. Nah, di sini inventory control bertugas untuk mengecek semua barang di setiap cabang, apakah ada plus atau minus. Jikalau ada kekurangan itu bisa diminimalisir karena adanya inventory control yang mengkhususkan untuk mengecek setiap barang yang ada di setiap cabang. Dan untuk yang terakhir ada distribution center atau sering disebut DC. DC adalah suatu tempat yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan atau gudang. Ya, di sini distribution center sering disebut gudang atau tempat penyimpanan semua barang. Nah, dan barang itu sering didistribusikan, dibagikan ke setiap cabang per harinya. Ada jadwalnya juga. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.